Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok lambat ingin membuat video presentasi modul 4 tentang physical layer. Materi pertama akan dibacakan oleh saya, yaitu physical layer. Yang pertama ada koneksi fisik. Koneksi fisik itu adalah koneksi fisikal. Komunikasi jaringan memerlukan koneksi ke jaringan lokal sebelum data dapat dikirim. Lalu koneksi ini dapat berupa kabel fisik atau nirkabel menggunakan gelombang radio. Perangkat pada jaringan nirkabel harus terhubung ke access point atau AP atau router nirkabel. Physical layer ini pada router umumnya terdiri dari antena nirkabel, beberapa switch Ethernet, dan port internet. Lalu perangkat terhubung ke jaringan melalui Network Interface Card atau NIC, baik tipe Ethernet maupun LAN. Lalu selanjutnya ada physical layer. Physical layer OSI ini berfungsi mengangkut bit yang membentuk frame dari data link layer melintasi media jaringan. Lalu lapisan ini menerima frame lengkap dan mengodekannya menjadi sinyal listrik, optik, atau radio. Sinyal-sinyal tersebut dikirim melalui media satu persatu. Jadi tujuannya mengambil sinyal individual dari media, mengembalikan menjadi bit, dan meneruskannya kembali ke data link layer sebagai frame utuh. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya 4.2 karakteristik lapisan fisik. Lapisan ini diimplementasikan secara langsung pada perangkat keras atau hardware dan standarnya ditetapkan oleh sebagai organisasi teknik dan telekomunikasi internasional. Hal ini berbeda dengan lapisan di atasnya pada model jaringan yang umumnya diimplementasikan dalam bentuk perangkat lunak software. Komponen-komponen ini digunakan mencakup perangkat keras elektronik, media jaringan seperti kabel tembaga, kabel serat optik atau nirkabel, dan konektor yang secara fisik menghubungkan perangkat untuk memfasilitasi transmisi sinyal. Data digital dalam kurung angka 0 dan 1 diubah bentuknya melalui metode pengkodean. Metode ini mengubah aliran bit data menjadi pola tertentu yang dapat diprediksi. Tujuannya adalah untuk membantu perangkat penerima mengenali awal dan akhir sebuah pengiriman data serta membedakan mana yang merupakan data aktual dan mana yang merupakan sinyal kontrol. Perangkat harus menghasilkan representasi fisik dari bit ke bit tersebut ke dalam media transmisi. Bentuk sinyal ini bergantung pada media yang digunakan. Contohnya variasi tegangan, voltase listrik untuk kabel tembaga, pulsa cahaya untuk kabel serat optik, atau transmisi gelombang mikro atau radio untuk koneksi nirkabel. Kapasitas suatu media jaringan untuk membawa atau mengalirkan data diukur dengan mengetahui seberapa banyak data yang dapat berpindah dari satu lokasi ke lokasi lain dalam periode waktu tertentu. Pengukuran ini biasanya dinyatakan dalam satuan kilobits per second, megabits per second, atau gigabits per second. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu 4.3 Copper cabling. Copper cabling adalah kabel berbahan tembaga yang digunakan untuk menghubungkan perangkat jaringan dan mengirim data dalam bentuk sinyal listrik. Kabel ini banyak digunakan karena harganya murah dan mudah dipasang, tetapi memiliki kelemahan, yaitu mudah terkena gangguan sinyal dan jarak transmisinya terbatas. Lalu karakteristik copper cabling dipengaruhi oleh beberapa hal, seperti attenuation atau pelemahan sinyal jika kabel terlalu panjang, interference yaitu gangguan dari perangkat listrik, crosstalk yaitu gangguan antar kabel, dan bandwidth yang menentukan kecepatan pengiriman data. Jenis-jenis copper cabling ini terdiri dari UTP, STP, dan coaxial kabel. UTP atau Unshielded Twisted Pair adalah kabel yang paling sering digunakan pada jaringan LAN. Kabel ini tidak memiliki pelindung sehingga lebih murah dan fleksibel, tetapi lebih mudah terkena interferensi. Lalu STP atau Shielded Twisted Pair memiliki lapisan pelindung untuk mengurangi gangguan sinyal. Kabel ini membuat koneksi lebih stabil, namun harganya lebih mahal dan pemasangannya lebih sulit.
Sedangkan coaxial kabel adalah kabel dengan inti tembaga dan pelindung logam. Kabel ini lebih tahan terhadap interferensi dan memiliki jangkauan lebih jauh. Biasanya digunakan pada TV kabel, CCTV, dan internet kabel lama. Jadi, setiap jenis kabel memiliki fungsi, kelebihan, dan kekurangan masing-masing sesuai kebutuhan jaringan. Selanjutnya saya akan membacakan materi 4.4 yaitu tentang pengkabelan UTP. Kabel UTP mempunyai karakteristik utama yaitu dari struktur terdiri dari 4 kabel tembaga yang berwarna yang dipilih. Kemudian ada fungsi yaitu untuk meminimalkan gangguan sinyal dan interferensi elektromagnetik karena kabel ini tidak mempunyai pelindung logam. Kemudian dari kelebihan dia kecil, fleksibel dan mudah dipasang. Kemudian ada standar dan konektor dari kabel UTP. Standarnya yaitu mengikuti aturan EIA 568. Kemudian konektornya menggunakan jack RJ45. Adapun tips pemasangannya yaitu yang pertama, urutan warna harus presisi sesuai standar EIA agar koneksi stabil. Dan yang kedua, pastikan pilihan kabel tidak terbuka terlalu panjang sebelum masuk ke konektor untuk menjaga kualitas sinyal. Lalu pada 4.5 ada fiber optik. Fiber optik adalah kabel yang digunakan untuk mengirim data dalam bentuk cahaya melalui serat kaca atau plastik yang sangat tipis. Kabel ini mampu mengirim data dengan kecepatan tinggi dan jarak jauh. Lalu fungsi kabel serat optik yaitu menghubungkan jaringan internet dan telekomunikasi, mengirim data dengan cepat, digunakan pada jaringan komputer baterai, dan mendukung komunikasi jarak jauh. Lalu cara kerja kabel serat optik yaitu data diubah menjadi sinyal cahaya menggunakan laser atau LED. Cahaya tersebut berjalan melalui inti kabel dan dipantulkan oleh coding hingga sampai ke tujuan. Lalu kelebihannya yaitu kecepatan transfer sangat tinggi, jangkauan jauh, tahapan terhadap gangguan elektromagnetik, ukuran kabel kecil dan ringan. Kekurangannya yaitu harga lebih mahal dan instalasi lebih sulit, dan kabel mudah rusak jika ditekuk berlebihan. Lalu 4.6 wireless media. Wireless media adalah jaringan tanpa kabel yang memakai gelombang radio untuk mengirim data, mudah dipasang dan fleksibel. Sekian dari presentasi kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.